Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ariandita dengan NIM F121230009. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah tektonika mengenai lempeng tektonik dunia. Baik, yang pertama itu teori lempeng tektonik dunia. Kerak bumi merupakan salah satu dari beberapa lapisan yang ada di bumi membentuk dasar samudra dan disebut dengan lempeng samudra. Lempeng merupakan lapisan penyusun bumi paling atas yang sebagian besar mempunyai ketebalan hingga 100 km. Sementara tektonik adalah adanya proses dari pergerakan yang terdapat pada kerak bumi hingga membuat timbulnya beberapa fenomena seperti lipatan, lekukan, hingga patahan yang berdampak pada tinggi rendahnya permukaan bumi. Lempeng tektonik erat kaitannya dengan lapisan litosfer pada bumi yang memang menjadi lapisan paling atas dari bumi, lapisan yang tersusun dari kerak bumi dan mantel bumi. Keduanya memiliki sifat sangat padat dan kaku. Lapisan litosfer mengalami proses yang berujung membentuk lempeng-lempeng tektonik pada bumi. Teori-teori lempeng tektonik membuktikan bahwa lempeng yang ada merupakan bagian kerak bumi dengan daya tahan yang sangat kuat. Selanjutnya, jenis-jenis pergerakan lempeng. Ada 3 jenis pergerakan lempeng: gerakan divergen, gerakan konvergen, dan gerakan transform. Baik, yang pertama ada gerakan divergen. Divergen disebut juga sebagai zona pertambahan dan pembentukan lempeng baru. Merupakan zona dengan lempeng-lempeng mengalami pergerakan saling menjauh satu sama lain. Bagian kosong karena pergerakan lempeng tektonik menjauh nantinya akan menjauh dari bagian mantel bumi yang terdapat di bagian paling luar bumi. Kondisi yang juga menyebabkan adanya mid-oceanic ridge atau rift valley yang bisa membuat lempeng benua terbelah menjadi 2 dan memunculkan adanya intrusi magma pada bagian tengah lempeng yang kosong. Intrusi magma muncul karena arus konveksi untuk kemudian mendorong lempeng bergerak ke arah lain. Contoh pergerakan divergen, terbentuknya pulau vulkanik yang ada di tengah Samudra Atlantik pada perbatasan lempeng Eurasia dan lempeng Amerika Utara akibat magma yang keluar dari dalam bumi. Yang kedua, ada gerakan konvergen. Gerakan konvergen adalah gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling mendekat sehingga menimbulkan tumbukan. Oleh sebab itu, salah satu lempeng tertekuk dan masuk ke bawah bagian lempeng lainnya. Apabila lempeng samudra menabrak lempeng benua, maka lempeng samudra akan melengkung masuk ke bawah lempeng benua, sebab lempeng benua mempunyai berat jenis yang lebih ringan daripada lempeng samudra. Fenomena ini disebut sebagai penunjaman atau subduksi. Contoh hasil dari pergerakan konvergen yaitu terbentuknya pegunungan Himalaya dan dataran tinggi Tibet. Selanjutnya, gerakan transform. Gerakan transform disebut juga batas geser karena pada batas transform tidak terdapat litosfer yang kemudian dihancurkan dan tidak terdapat litosfer baru tercipta. Beberapa lempeng cenderung bergerak secara lateral atau mendatar satu sama lain. Meskipun pada batas ini banyak muncul patahan transform seperti patahan punggung laut yang panjangnya bisa mencapai ratusan kilometer. Batasan transform juga membuat adanya gerakan relatif sinistral ke arah kiri yang berlawanan hingga dekstral atau ke kanan yang berlawanan. Contoh dari pergerakan transform ini adalah patahan San Andreas yang berada di Amerika Serikat. Materi selanjutnya yaitu lempeng utama yang ada di bumi. Lempeng utama yang ada di bumi itu terdapat 7 lempeng. Yang pertama, lempeng Amerika Utara, kedua, lempeng Afrika, 3, lempeng Eurasia, keempat, lempeng Indo-Australia, kelima, lempeng Amerika Selatan, keenam, lempeng Antartika, dan ketujuh, lempeng Pasifik. Yang pertama, lempeng Amerika Utara.
Amerika Utara awalnya terpisah dari benua Eurasia dan Gondwana, membentuk Samudra Atlantik di antara mereka. Proses ini dikenal sebagai pemisahan kontinen dan merupakan bagian dari siklus superkontinen yang terjadi dalam sejarah bumi. Yang kedua, lempeng Afrika. Lempeng Afrika terdiri dari kerak samudra dan benua yang mewakili Samudra Atlantik dan benua Afrika. Batas lempeng Afrika terdiri dari batas konvergen dan divergen. Di sebelah barat, lempeng Afrika terletak berdekatan dengan lempeng Amerika Selatan. Karena kedua lempeng ini bergerak saling menjauh, ini merupakan batas lempeng divergen. Yang ketiga, lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia adalah lempeng tektonik yang mencakup sebagian besar benua Eurasia, yaitu gabungan benua Eropa dan Asia. Lempeng ini merupakan salah satu lempeng tektonik terbesar di bumi. Lempeng Eurasia memiliki ukuran 67.800 km persegi. Lempeng Eurasia terbentuk karena adanya arus konveksi, yaitu perpindahan panas di lapisan astenosfer, mantel bumi yang cair. Arus konveksi ini terjadi karena magma memanas dan mendidih, lalu naik dan mendingin saat menyentuh air laut. Selanjutnya, lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia adalah lempeng tektonik besar yang mencakup benua Australia dan lautan di sekitarnya, dan meluas ke barat laut hingga mencakup anak benua India dan perairan di sekitarnya. Terbentuk dari perpaduan lempeng India dan lempeng Australia sekitar 43 juta tahun yang lalu. Pergerakan lempeng Indo-Australia menyebabkan pembentukan pegunungan Himalaya dan Hindu Kush. Selanjutnya, lempeng Amerika Selatan. Lempeng Amerika Selatan adalah lempeng tektonik yang meliputi benua Amerika Selatan dan sebagian Samudra Atlantik. Lempeng ini berukuran sekitar 43,6 juta kilometer persegi. Lempeng Amerika Selatan bergerak perlahan ke arah barat lempeng Nazca dan menyebabkan perbenturan lempeng-lempeng yang menyebabkan adanya keberadaan gunung-gunung berapi di sepanjang pegunungan Andes. Selanjutnya, lempeng Antartika. Lempeng Antartika adalah lempeng tektonik terbesar kelima di dunia dengan luas sekitar 60,9 juta kilometer persegi. Lempeng ini meliputi benua Antartika dan dataran tinggi Kerguelen. Lempeng tektonik terbentuk karena kerak bumi terpecah-pecah seperti retakan. Lempeng tektonik bergerak sangat lambat, biasanya hanya beberapa sentimeter per tahun. Pergerakannya disebabkan oleh arus konveksi, yaitu perpindahan energi panas yang terjadi di lapisan astenosfer. Yang terakhir, ketujuh, lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik adalah lempeng tektonik samudra terbesar di dunia dengan luas 103 juta kilometer persegi. Lempeng ini berada di bawah Samudra Pasifik dan membentang dari pantai barat Amerika Utara hingga Indonesia. Pergerakan lempeng Pasifik dapat menyebabkan dampak bagi daerah-daerah di sekitarnya, seperti gempa bumi, aktivitas vulkanik, pembentukan gunung, dan pembentukan palung samudra. Lempeng Pasifik dikenal sebagai cincin api Pasifik karena pola yang dimilikinya menyebabkan terjadinya gempa bumi dan gunung meletus lebih sering daripada tempat lain. Terakhir, poin penting pada pergerakan lempeng bumi. Yang pertama, kerak benua di muka bumi memiliki sifat yang ringan dan permanen hingga membuat kerak benua tidak bisa tenggelam. Disebabkan juga karena massa jenis kerak benua sangat rendah. Lalu kerak samudra memiliki sifat sementara karena adanya tabrakan. Yang kedua, lempeng benua terbentuk dari adanya kerak benua dan kerak samudra sesuai dengan gaya yang mempengaruhi pergerakan lempeng di wilayah tersebut. Letak benua bisa berada jauh di luar batas benua yang berkaitan. Mungkin ini hasil dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.